Setengah abad perjalanan sang polimat, Riri Satria. Sebuah pandangan hidup diambil dari cerita fiksi karya James Thurber dalam film The Sad Lives of Walter Mitty, pertama kali diterbitkan di The New Yorker pada 18 Maret 1939, menceritakan kehidupan orang biasa yang dianggap aneh oleh lingkungannya, tetapi tanpa disadari kalau hidup dan kehidupannya sangatlah luar biasa. Satria, setengah abad perjalanan sang polimat, sebuah novel biografi ditulis oleh Dila Bondan, seorang sarjana psikologi yang berkarya di dunia kreatif, berprofesi sebagai penulis, juga berkiprah di dunia film. Novelis yang juga penulis buku berjudul Rhythm tahun 2016 ini terlibat secara mendalam dalam proses kreatif pengolahan data tentang siapa sosok Satria. Riri Satria dengan kado setengah abad perjalanan hidupnya di masa lalu melahirkan sebuah cerita yang layak untuk dicerna, menyajikan jejak perjalanan lelaki tangguh yang pantang mengeluh meskipun ia terlahir dari keluarga mapan, tidak menjadikan Riri kecil mendongak ke langit, enggan berbaur dengan kehidupan lingkungannya yang sangat sederhana. Satria hadir dalam lintasan waktu, pemikirannya lebih maju dari situasi zamannya saat itu. Satria, sang polimat, seperti kesan-kesannya disampaikan para sahabatnya, sosok dengan kiprah luar biasa, seorang yang cerdas, pekerja keras, motivator, dan inspirator bagi orang-orang di sekitarnya. Lelaki kutu buku yang berubah menjadi singa karena kiprahnya mengaum dahsyat. Pantas ia disegani, tetapi seorang satria memiliki jiwa humanis, berbaur seni yang membuatnya menjadi lelaki romantis. Pembukaan yang menarik dihadirkan dalam buku ini, bagaimana seorang satria merakit tiap tahapan peristiwa sehingga pada titik ini. Di saat detik menuju 50 tahun usia kematangannya. Ini hanya sebuah angka satria, bisik hatinya. Entah ada ketakutan atau tidak, hanya dia yang memahami itu. Larik kalimat pada bab setengah abad ini menandai gejolak hati satria saat dirinya hanyut dalam renungan setengah abad perjalanannya. Ya, setengah abad berlalu tidak terasa waktu mengantarkannya pada puncak kesadaran, kontemplasi. Saat itu langit Jakarta penuh semarak lampu warna-warni, kontras dengan cuacanya yang lebih panas di malam hari. Menemani satria dengan secangkir kopi di tangan, memandang jauh ke depan proses kehidupan, bongkar muat peti kemas pelabuhan Tanjung Priuk menyeruak di hadapannya, di mana ia sekarang termasuk jajaran Dewan Komisaris PT Jakarta International Container Terminal. Kepekaan sosial satria sudah muncul sejak ia belia. Sikap itu ditunjukkan ketika satria menghadapi sebuah kenyataan. Teman dekatnya ternyata berjualan es keliling sepulang sekolah. "Iya, aku memang berjualan es membantu orang tuaku, Ri," jawab Rudi pada satria yang saat itu gugup bertanya. Hal ini terungkap pada halaman 20 buku Satria. Satria muda memiliki hidup penuh warna. Pecinta seni dan puisi ini memiliki ketertarikan yang lebih di bidang teknologi. Jadilah satria sang juara yang membanggakan alma maternya.
Pertemuannya dengan sang inspirator B.J. Habibie ketika ia didaulat sebagai pemenang pertama Lomba Karya Ilmiah Remaja tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal ini semakin menguatkan tekad Satria tentang teknologi humanistik seperti yang diajarkan oleh B.J. Habibie. Cita-cita dan cinta dijalani penuh suka duka. Satria seorang polimat, lelaki dengan berbagai kelebihan kecakapan yang dimiliki. Seni menjadi denyut kesehariannya di balik sepak terjangnya sebagai seorang konsultan, dosen, dan salah seorang pimpinan di Jakarta International Container Terminal. Seorang individu yang berpengetahuan luas, banyak bidang kemampuan yang dimiliki. Tidak pernah ia meninggalkan seni, tetap ia mencintai karena seni adalah penyeimbang dan puisi memiliki kekuatan dahsyat dari lontaran kata-katanya. Kepekaan seorang Satria terungkap dari puisi-puisi yang ditulisnya. Tercatat, puisi menulis puisi kehidupan. Seorang pengemis tua di jalanan, sang penari semesta, bahkan sebuah memo untuk Soekarno yang berjudul Kepada Bung Karno tentang revolusi kita. Lelaki yang penyayang penuh perhatian, itulah sosok Satria. Tumbuh secara matang dengan kemandirian, menjadikannya sebagai teladan bagi keluarga besarnya. Puisi untuk putra-putrinya juga mencuri perhatian di buku ini, menjadi petunjuk bagaimana seorang Satria dalam peran tugasnya untuk keluarga. Sepotong puisi untuk anakku, puisi untuk Nadia, dan puisi untuk Raihan adalah beberapa puisi yang terekam di buku ini. Di bidang teknologi, ia memantapkan karir untuk masa depan Indonesia. Setengah abad berlalu, Satria, sang lelaki polimat, telah memberikan teladan perjuangan untuk meraih kesuksesan. Selamat untuk Bang Riri atas sukses yang dicapainya untuk kemajuan Indonesia.